Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Kausar dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang asas, prinsip, dan penerapannya tentang belajar dan pembelajaran. Maksud dan tujuannya adalah agar para pendidik mampu dan mengerti akan tugasnya sebagai seorang pendidik yang baik dalam menyampaikan materi-materi ataupun bahan-bahan yang akan ditransformasikan kepada siswanya dengan memperhatikan beberapa prinsip yang akan membantu dalam proses belajar mengajar dan bagaimana cara menciptakan suasana kelas yang sesungguhnya dan yang diinginkan oleh siswa agar dalam prosesnya dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan target yang akan dicapai. Itu pengertian dari belajar dan pembelajaran. Belajar adalah proses mencari, memahami, menganalisis suatu keadaan sehingga terjadi perubahan perilaku, dan perubahan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai hasil belajar jika disebabkan oleh karena pertumbuhan atau keadaan sementara, menurut Syaifuddin Iskandar. Sedangkan pembelajaran atau instruksional adalah usaha mengorganisasikan lingkungan belajar sehingga memungkinkan siswa melakukan kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan menggunakan berbagai media dan sumber belajar tertentu yang akan mendukung pembelajaran itu nantinya. B. Asas belajar dan pembelajaran. 1. 5 prinsip dasar dalam memenuhi hak anak. Yang pertama, non-diskriminasi. Yang kedua, kepentingan terbaik bagi anak. Yang ketiga, hak untuk hidup dan berkembang. Selanjutnya, hak atas perlindungan, penghargaan terhadap pendapat anak. Kedua, belajar bukanlah konsekuen otomatis dari penuangan informasi ke dalam benak siswa. Yang ketiga, belajar memerlukan keterlibatan mental. Keempat, yang bisa membuahkan hasil belajar yang langgeng hanyalah kegiatan belajar aktif. Yang kelima, untuk bisa mempelajari suatu dengan baik, kita perlu mendengar, melihat, mengajukan pertanyaan, dan membahasnya dengan orang lain. 6. Aktivitas pembelajaran dapat dilihat. Yang ketujuh, John Holt, proses belajar akan meningkat jika siswanya diminta untuk melakukan hal. A. Mengemukakan kembali informasi dengan kata-kata sendiri. B. Memberikan contoh. C. Mengenalinya dalam bermacam bentuk dan situasi. D. Melihat kaitan antara informasi itu dengan fakta atau gagasan lain. Yang selanjutnya menggunakannya dengan beragam cara. Selanjutnya, memprediksikan sejumlah konsekuensinya, menyebutkan lawan atau kebalikannya. 8. Ada 9 konteks yang melingkupi siswa dalam belajar. Yang pertama, tujuan. Kedua, isi materi. C. Sumber belajar bagaimanakah yang dapat dimanfaatkan. D. Target siswa, siapa yang akan belajar. E. Guru. F. Strategi pembelajaran. G. Hasil, bagaimana hasil pembelajaran yang akan diukur. H. Kematangan, atau apakah siswa telah siap dengan hadirnya sebuah konsep atau pengetahuan. I. Lingkungan, dalam lingkungan yang bagaimana siswa belajar. Kata kunci pembelajaran agar bermakna. A. Real world atau learning. B. Mengutamakan pengalaman nyata. C. Berpikir tingkat tinggi. D. Berpusat pada siswa. E. Siswa aktif, kritis, dan kreatif. F. Pengetahuan bermakna dalam kehidupan, dekat dengan kehidupan nyata, perubahan perilaku, siswa praktik bukan menghafal, learning bukan teaching, pendidikan bukan pengajaran, pembentukan manusia, memecahkan masalah, siswa acting, guru mengarahkan, hasil belajar diukur dengan berbagai cara bukan hanya dengan tes, pembelajaran yang memperhatikan dimensi auditori dan visual, pesan yang diberikan akan menjadi lebih kuat. Selanjutnya, otak tidak sekedar menerima informasi tetapi juga mengolahnya melalui pembahasan informasi dengan orang lain dan juga mengajukan pertanyaan tentang hal yang akan dibahas. Otak kita perlu mengaitkan antara apa yang diajarkan kepada kita dengan apa yang telah kita ketahui dengan cara kita berpikir. Proses belajar harus mengakomodasi tipe-tipe belajar siswa, auditori, visual, kinestetik. 14. Resiprositas atau kebutuhan mendalam manusia untuk merespon orang lain dan untuk bekerja sama merupakan sumber motivasi yang bisa dimanfaatkan untuk menstimulasi kegiatan belajar. Prinsip belajar dan pembelajaran. Suatu pelajaran tidak akan berhasil baik kalau tidak disertai dengan prinsip belajar yang efektif dari pihak murid-murid. Sejak dahulu, ahli-ahli pendidikan telah berusaha untuk menumpahkan cara, prinsip, atau pendekatan dalam proses belajar untuk meroleh hasil yang diharapkan.
Ahli-ahli psikologi pendidikan telah banyak jasanya dalam meneliti dan menemukan prinsip-prinsip belajar yang dapat mempermanenkan hasil belajar. Dalam proses perkembangannya, ahli-ahli telah tampil mengemukakan pendapatnya mengenai prinsip-prinsip belajar. Salah satu ahli yaitu Alvin Chris Ulrich adalah: 1. Apapun yang dipelajari oleh murid, murid sendiri yang harus mempelajari. Tidak seorang pun yang dapat melakukan kegiatan belajar untuknya. 2. Setiap murid belajar menurut tempo atau kecepatannya sendiri, dan untuk setiap kelompok umur terdapat variasi dalam kecepatan belajar. Seorang murid belajar lebih banyak kalau setiap langkah segera diberikan penguatnya. Penguasaan penuh dari setiap langkah memungkinkan belajar secara keseluruhan lebih berarti. Yang terakhir, bila murid diberikan tanggung jawab untuk mempelajari sendiri, ia lebih terdorong untuk belajar. Kesimpulannya, 1. Bahwa belajar merupakan tindakan dan perilaku siswa yang kompleks. Sebagai tindakan, maka belajar hanya dialami oleh siswa sendiri. Yang kedua, salah satu tugas guru adalah mengajar. Dalam kegiatan mengajar ini tentu tidak boleh sembarangan. Yang ketiga, proses mengajar harus dijalankan sesuai dengan prinsip yang ada sehingga dapat menciptakan suasana kelas yang diinginkan bersama. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.